Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafaraihan. Dan di sini saya Muhammad Yusuf. Hari ini kita ada berada di BP BAT Mandiangin. Dan kita hari ini akan mewawancarai salah satu karyawan dari BP BAT Mandiangin yang berada di komoditas ikan lele. Langsung saja ke video selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf bersama dengan teman saya Muhammad Dafaraihan yang hari ini akan mewawancarai salah satu karyawan dari BP BAT Mandiangin yang akan menjelaskan tentang pembenihan ikan lele. Saya perkenalkan, nama saya Agus Hermawan. Sebenarnya kegiatan yang kami lakukan di BBAT Mandiangin itu adalah ada beberapa komunitas seperti ikan patin, lele, baung, gurami, dan mas. Dan untuk hari ini saya dimintakan untuk menjelaskan sedikit mengenai kegiatan pembenihan ikan lele sangkuriang yang kita di sini yang kita garap. Jadi untuk pembenihan ikan lele biasanya itu sebenarnya ada tiga jenis pembenihan atau jenis pembenihan ya mungkin ya. Jadi pertama itu adalah pembenihan secara alami, kemudian pembenihan secara semi alami, dan pembenihan secara buatan. Dan apa yang kami lakukan untuk di balai ini, karena kami ya ngejar target juga untuk kegiatan ini, akhirnya kita sering melakukan kegiatan itu dengan pembenihan ikan lele secara buatan. Baiklah, saya akan menanyakan Bapak bagaimana tahap-tahap pemijahan ikan lele di sini, Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya untuk kegiatan pemijahan atau mungkin lebih luasnya pembenihan ikan lele itu sebenarnya pertama-tama kita harus melihat induknya dulu. Nah, pertama induk itu biasanya sudah berumur mau jantan atau menerima lebih daripada satu tahun. Walaupun kurang dari setahun itu bisa sebenarnya untuk dipijahkan, tapi lebih baiknya umurnya 1 tahun, kemudian beratnya masing-masing adalah 1 kilogram. Kemudian setelah itu kita perlu juga melakukan pemeliharaannya dari induk, agar induk itu nanti dapat menghasilkan benih yang bagus, dan dimana induk itu nanti kalau kita kelola dengan benar, mungkin pertama nantinya kita pemberian makannya 1 sampai 2 kali sehari dengan protein di atas 30%. Kemudian biasanya dalam kegiatan pemeliharaan itu kita di dalam bak
atau kolam induk itu sekitar 3 sampai 5 ekor dalam 1 meter persegi. Setelah dilakukan seleksi induk tadi, kemudian indukan tersebut kita masukkan ke dalam fiber atau ke dalam drum masing-masing 1 ekor biar tidak berantem gitu. Nah kemudian itu kita biarkan atau mungkin kita puasakan lagi ya. Pertama, sebelum kita seleksi sebenarnya kita puasakan 1 sampai 1,5 hari. Kemudian setelah kita seleksi induk tersebut, kemudian kita tampungkan dalam bak fiber tadi atau drum, itu kita puasakan lagi sekitar 6 jam atau 8 jam lah. Nah setelah itu baru kita seleksi lagi apakah induk itu benar-benar matang, apakah itu maksudnya perutnya yang gemuk tersebut untuk yang betina tadi, apakah benar-benar itu adalah isinya telur atau jangan-jangan isinya adalah kotoran atau pakan ya. Nah jadi makanya kita lakukan seleksi induk setelah dilakukan pemberokan atau puasa sekitar 6 sampai 8 jam. Kemudian setelah itu barulah nanti, karena ini sistem sistem pemijaan atau pembenihan secara buatan, maka malam biasanya sekitar jam 10 malam itu kita lakukan dengan penyuntikan biasanya ke induk betina. Jadi untuk penyuntikan induk betina itu kita bisa menggunakan dosis Opaprim, itu adalah 1 kilonya itulah 0,3 atau mungkin 0,2 atau sampai 0,5 mg per kilo ya. Berarti kalau nya 2 kilo berarti 0,3 dikali 2 berarti 0,6 mg ya Opaprim yang digunakan. Setelah itu sekitar 6 sampai 8 jam atau mungkin sampai 10 jam kalau ini, nanti besok paginya kita lakukan induk tadi kita seleksi lagi apakah memang sudah bisa sudah benar-benar bisa untuk dilakukan stripping atau sudah siap untuk melakukan telurnya. Nah kalau sudah itu siap, memang kita stripping, memang sudah matang, sudah mau ovulasinya sudah mau benar-benar ovulasi mungkin ya sudah. Ya kalau setelah kita paginya sekitar jam 8 lah, mungkin jam 8 jam 7 bisa kita seleksi dulu, ternyata induk yang betina itu sudah benar-benar ovulasi, sudah siap untuk di stripping, barulah kita mungkin melakukan pembedahan induk jantannya. Nah ini kenapa induk jantan kita kita bedah, sebenarnya sih bisa aja dengan alami jantan dan betina dicampur, kemudian juga alami kemudian bisa juga disuntik, bisa dicampur. Tapi di sini kita menggunakan sistem buatan nih, biasanya alhamdulillah biasanya hasilnya tuh lebih banyak untuk benihnya yang kita dapatkan dengan cara pembenihan dengan secara buatan. Nah setelah kita lakukan pembedahan, kita ambil kantong spermanya, kemudian kita kantong sperma itu kita potong-potong, kemudian kita campur dengan NaCl. Di sini NaCl sebenarnya berfungsi juga untuk pengenceran, dan juga sebenarnya berfungsi juga untuk memperpanjang daripada umur sperma tadi ya. Karena sperma itu kalau sudah keluar kemudian tanpa dikasih NaCl tadi, itu mungkin dia aktif bergerak sehingga belum waktunya dia membuahi telur, itu akhirnya dia sudah energinya berkurang sehingga tidak bisa membuahi daripada telur tersebut. Jadi di sini kita bantu dengan larutan NaCl tersebut. Jadi dia
pada waktu dicampur dengan NaCl tersebut, sperma itu sebenarnya dia istirahat atau seperti tidur nah jadinya. Nah, oke. Kemudian setelah itu kalau sperma sudah siap, kemudian selanjutnya kita lakukan stripping induk betina daripada ikan lele. Nah, setelah di stripping induk betina, kemudian sperma tadi sudah jadi, lalu kita campurkan, kemudian kita aduk bersama telur tersebut. Nah, di situ sebenarnya dia belum terjadi pembuahan secara full ya, karena masih dicampur sama sperma sama yang tercampur sama NaCl tadi ya. Nah, biasanya terjadi pembuahan itu setelah kita campur dengan air. Nah, itu biasanya fertilisasi itu terjadi setelah sperma diaduk dengan telur, kemudian nanti kita tambahkan air yang bersih ya untuk ini, kemudian kita aduk, barulah nanti terjadi pembuahan. Nah, setelah itu untuk selanjutnya sperma sama telur yang telah aduk tadi yang ditambah air kita tebar ke bak penetasan yang mungkin kalau kita lihat di dalam sebuah hapa, di dalam fiber itu taruh sebuah hapa halus berwarna putih. Di sanalah bak penetasan telur daripada ikan lele. Kemudian setelah sekitar 18 jam sampai 24 jam, biasanya 18 jam itu sudah mulai suhu normal bagus, biasanya sekitar 28 sampai 30, itu biasanya sekitar 18 sampai 24 jam telur daripada ikan lele itu sudah menetas. Dan di sana biasanya kalau yang tidak menetas biasanya ada berwarna telur yang berwarna putih susu ya berarti. Nah, ini biasanya penetasan itu biasanya lebih daripada 50 sampai 60% biasanya dari telur yang ini ya, biasanya paling sedikit ya 50% lah. Kemudian pertama-tama kita melakukan seleksi induk, itu dengan ciri-ciri. Kalau untuk yang betina biasanya alat kelaminnya tuh kemerah-merahan, kemudian perutnya agak buncit lah, gemuk, kemudian biasanya gerakannya lamban. Kemudian untuk kalau yang jantan biasanya itu ciri-cirinya alat kelaminnya tuh kemerah-merahan. Kemudian biasanya kalau kita pegang di pangkal di pundaknya tuh siripnya tuh biasanya naik gitu nih ke atas ya, menandakan bahwa ikan indukan jantan lele itu sudah matang ya. Dan juga tambahan untuk induk betina, biasanya kita kalau sudah secara visual tadi ciri-ciri induk itu biasanya kita juga melakukan dengan mengambil telur sepertinya dengan menggunakan tetetel, karena nanti kita akan lihat telur itu nanti dia berwarna kehijauan ya untuk lele ini, dan dia waktu kita taruh di tangan itu biasanya berhubungan dengan peredaran. Itu sebenarnya untuk kegiatan pembenihan untuk menghasilkan benih itu di masyarakat itu biasanya yang jadi kendala itu adalah ketersediaan daripada pakan alami yang dulu mungkin menggunakan artemia, kemudian kalsium sutra ya, itu dengan harga yang mahal, kemudian juga ketersediaan daripada lahannya pun kalsium sutra banyak gitu. Jadi kami di sini ada dikatakan inovasi untuk kegiatan yang menghasilkan benih dalam teknologi inovasi simita sehingga tanpa menggunakan artemia dan kalsium sutra. Itu alhamdulillah teknologinya tuh mudah diterapkan ke masyarakat, kemudian biaya murah, efektif, efisien dalam waktu dan tenaga gitu. Jadi di sini sebenarnya metode daripada kegiatan simita pemilihan ikan tamar itu adalah kegiatan pengelolaan kolam untuk menyediakan pakan alami
larva pada waktu saat penjajaran. Ya. Setelah umur untuk larva patin 2 hari, untuk lele itu misalnya 3-4 hari lah setelah menetas. Jadi pertama mungkin kegiatan pengolahan kolam pertama itu adalah kita melakukan pertama pengeringan kolam. Setelah pengeringan kolam kita jemur 1-2 hari ya, untuk memutus atau menghilangkan hama ya, penyakit yang mungkin yang ada di sana. Kemudian juga untuk kolam itu lebih bagus lah bersih. Kemudian setelah 1-2 hari kita jemur, besoknya kita lakukan pengapuran dengan dosis biasanya kita 50-100 gram per meter persegi. Kemudian setelah itu kita biarkan lagi sekitar 1 hari ya setelah pengapuran. Kemudian setelah besoknya barulah kita lakukan pemupukan dengan dosis 200-500 gram per meter. Dan itu pemupukan itu biasanya kita tebar gitu, tapi kita ikat di dalam satu karung ya gitu. Jadi kita memerlukan nutrisinya aja untuk menyediakan media untuk menyembuhkan daripada kolam yang akan kita temukan makanan. Kemudian setelah itu baru kita besoknya langsung ya, setelah itu langsung kita masukkan air ya, masukkan air. Besoknya setelah air masuk biasanya kita 3-70 cm air masuk, itu barulah kita tebar bahan fermentasi. Nah ini bahan fermentasi yang kita buat yang terdiri dari dedak, kemudian molase, kemudian probiotik atau 4 bisa, dan juga ada kita biasanya menggunakan pelet halus yaitu PF0 misalnya. Jadi PF0 sama dedak kita campur dengan perbandingan PF0 nya itu adalah 1 kilo misalnya, kemudian untuk dedaknya 3 kilo, jadi 1:3. Kemudian untuk yang molase sama probiotik atau umpur itu adalah sekitar 100 ml ya. Jadi 1 kilo pelet ditambah 3 kilo dedak, kemudian dicampur dengan sebelumnya molase sama MO4 tadi itu 100 gram cairan, kemudian tambahkan air ya sekitar 2 liter. Nah setelah itu barulah kita campur di dalam dedak sama PF0 tadi yang sudah merata, kalau kita aduk. Setelah itu biasanya kita bikin bahan fermentasi itu kalau itu nggak terlalu kering, nggak terlalu basah gitu ya. Nah setelah itu kemudian baru kita masukkan ke dalam plastik untuk difermentasi ya. Plastik itu kedap air ya, kedap kedap udara ya. Jadi di sana dimasukkan, bisa difermentasi sekitar 2-7 hari. Nah itulah bahan fermentasi tadi yang kita tebarkan setelah pupuk masuk, air masuk 1 hari, baru nanti sekitar 30-70 cm airnya, baru tiap hari kita tebar itu bahan fermentasi nanti sampai 10 hari lah, 10 hari untuk mempertahankan daripada kesuburan kolam tersebut. Nah biasanya gini ya, kalau sudah kita pupuk 1 hari, kemudian air masuk, kemudian fermentasi kan masuk ya, masuk setelah 3 hari, 3-5 hari setelah itu tuh pupuk kolam itu sudah penuh dengan pakan alami. Nah pada saat 3-5 hari itu larva daripada lele yang tadi umurnya 3 hari ya, masukkan ke kolam yang sudah 3-5 hari tadi, pakan alamnya sudah dimasukkan fermentasi tadi. Nah itu alhamdulillah biasanya sekitar 20 hari sampai 25 hari ukuran lele itu sudah 3-5 cm. Nah setelah itu baru kita panen benih lele tersebut. Nah sekitar 18-24 jam lagi itu baru menetas. Nah itu biasanya di dalam hapa tadi kita siapkan
aerator, kemudian kita siapkan air mengalir yang kecil biar kualitas daripada air itu tetap terjamin gitu lah adanya. Jadi dengan adanya air mengalir itu akan membuang lemak-lemak atau mungkin sisa-sisa daripada sperma yang tidak terpakai lagi itu keluar. Jadi air yang ada di dalam bak penetasan itu kualitasnya bagus gitu ya, oksigen juga karena itu kita aerator. Kemudian kalau untuk ikan lele biasanya itu setelah menetas 3 hari, misalnya 3 atau 4 hari itu kuning telurnya sudah mulai habis ya. Nah di situ biasanya 3 hari setelah telur ikan lele menetas itu harus sudah kita tebar ke kolam pendedaran, di mana kolam pendedaran itu sudah kita siapkan beberapa hari, sekitar 5-6 hari kolam itu kita siapkan, di mana kolam pendaram itu sudah tersedia pakan alami yang melimpah, di mana untuk persediaan pakan alami ini biasanya kita menggunakan yang dinamakan sistem simita, yaitu sistem pemilihan ikan tanpa artemia. Jadi dari mulai telur yang berumur untuk ikan lele biasanya setelah 3 hari kita masukkan ke kolam penyegaran yang kita olah, yang dimana nanti larva ikan lele itu mengkonsumsi pakan alami yang ada di kolam. Mungkin apakah ada saran dari Bapak untuk teman-teman mahasiswa sekalian serta teman-teman yang sedang menonton video ini, Pak? Ya, makasih. Jadi kalau berhubungan dengan saran yang mungkin kegiatan khusus pembenihan ikan lele atau mungkin ikan lainnya, kan kita kan punya inovasi itu sebenarnya teknologinya mudah sebenarnya diterapkan, sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Jadi kalau kita menjadikan itu untuk meningkatkan pendapatan kita, kesehatan kita, salah satunya adalah inovasi simita ya, sistem pembenihan ikan tanpa artemia, karena itu biayanya sedikit akan menghasilkan keuntungan yang besar. Nah tapi ini mungkin bagi adik-adik ya gitu ya, mahasiswa. Jadi mungkin karena ini mungkin kan nggak langsung dapat gitu aja, mungkin ya harus belajar lagi atau apalagi didalami tentang simita ini, karena kan di tempat lain mungkin bisa kondisinya lain, mungkin ada ini lagi. Jadi kami mengharapkan untuk sistem pembenihan tanpa artemia ini nanti dapat berhasil dilaksanakan untuk yang magang sini sama mungkin mahasiswa, sehingga nanti dapat berkembang di masyarakat dan dapat meningkatkan daripada pendapatan atau kesejahteraan kita semua ya. Karena ini sistem simita ini menurut saya cukup lumayan bagus lah untuk dapat diterapkan di masyarakat, karena nggak terlalu mudah, nggak terlalu sulit dan mudah, dan dapat dijangkau sebenarnya oleh masyarakat untuk melaksanakan kegiatan penerapan inovasi simita ini. Setelah beberapa menit kita telah mendengarkan wawancara pembahasan dari Pak Haji Agus. Mungkin di akhir wawancara ini saya berserta teman saya berserta Pak Agus mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman serta teman-teman mahasiswa yang telah menonton. Kami di sini meminta mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.